saya tampilkan hari ini. Kami yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Konsep yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian konsep yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Konsep ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, hukuman di sini maksudnya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya, lari 10 kali karena kamu terlambat. Nah, kalau bentuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Contohnya, berjemur karena ngobrol. Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini di dalam pendidikan itu kalau sekarang tidak boleh melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi sekarang yang harus dilakukan adalah berbentuk restitusi. Kemudian yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jawabannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau kendaraan bermotor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama apa dulu? Yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya, ada kata jangan gitu ya, jangan berlari di kelas. Nah, kalau sekarang itu nggak boleh, nggak ada kata jangan, jadi diganti menjadi kalimat yang positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangannya itu di kelas gitu ya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi ini harus bersama-sama ya. Kemudian keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Setelah dibuat, kita bersama-sama
sekolah atau kelas. Selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, dinding mading setelah semua selesai dirembuk atau bersama-sama disepakati. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan oleh manusia? Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi biasanya kalau orang itu mau ada pengakuan ya atas keterampilan yang kita punya. Kemudian kebutuhan apa lagi? Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini artinya kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas mau memilih mana, tapi tentunya dengan koridor yang lebih baik. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan itu bisa berupa misalnya bermain, tertawa. Kalau kita kebutuhan kesenangannya apa? Belanja, misalnya ya, terus selain shopping belanja, misalnya ada yang suka nyanyi, misalnya ya kesenangannya misalnya menyanyi dan lain-lain. Kemudian ada yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama, penghukum. Jadi penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saja kata-katanya itu, atau awas jangan melakukan. Nah, itu adalah berarti guru ada di posisi penghukum. Nah, biasanya kalau posisi penghukum itu kurang bagus ya. Jadi anak itu melihat gurunya itu tukang hukum. Nah, biasanya kalau penghukum itu kata-katanya lebih ditekankan atau lebih keras. Jadi patuhi aturan, awas jangan ini. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya guru mengungkapkan perkataan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, ada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi ini adalah posisi sebagai teman. Jadi gurunya di sini ketika ada siswa yang bermasalah, posisi kita itu adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu contoh kalimatnya seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, kamu itu jangan melakukan kesalahan ini. Nah, si anak biasanya kalau kita sebagai posisi teman biasanya lebih nurut ya, maksudnya nurut, gak ada rasa tertekan ya kalau posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, guru yang seperti apa kalau posisi pemantau? Yang keempat, posisi pemantau. Nah, di sini contohnya kalau pemantau, misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan, yang dikatakan oleh gurunya adalah apa yang telah kamu lakukan, apakah perbuatan ini salah atau tidak. Jadi si anak suruh memikirkan apakah ini adalah perbuatan salah atau tidak. Nah, itu adalah di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir kelima, posisi guru adalah sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, biasanya ini yang paling bagus ya, yaitu guru ada di posisi manajer, di mana ketika anak melakukan kesalahan, kita itu mempersilahkan kepada muridnya untuk mempertanggungjawabkan. Yang keenam terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini contohnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misal tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bilangnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Tapi harus dibarengi dengan nasihat ya. Jadi tidak hanya membiarkan nggak apa-apa,
menanyakan keyakinan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara nah itu yang masuk ke dalam segitiga restitusi. Dari sini mungkin apakah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau cukup pada rekan-rekan? Cukup. Baik. Terima kasih ya rekan-rekan semua sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi tentang positif ya, budaya positif yang dilakukan di sekolah ataupun di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Ya, hari ini sebelum pembelajaran mulai, kita mau membuat kesepakatan kelas ya. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Nah, didengarkan ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah perjanjian atau aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di kelas. Nah, apa saja isi dari kesepakatan kelas? Yang pertama ada kehadiran atau apa? Iya, atau keterlambatan. Kedua, boleh termasuk kerjasama. Ketiga, ada lagi tanggung jawab. Keempat, ada etika. Kelima, boleh tentang komunikasi. Keenam, tentang kebersihan. Ketujuh, apa lagi? Kedisiplinan. Kedelapan, apa? Keamanan. Terakhir, tentang jadi, kalian nanti Ibu suruh untuk membuat beberapa kesepakatan kelas, minimal 3 ya, satu orang minimal 3 kesepakatan kelas. Mau itu tentang kehadiran, mau itu kerjasama atau apa ya yang ada di 9 yang ada di sini. Misal tentang kehadiran atau keterlambatan, tidak boleh terlambat ke kelas. Kalau terlambat, dihukumnya apa? Terserah kalian itu. Misalnya hukumannya nanti pas istirahat dipotong 5 menit, jadi istirahatnya kurangi 5 menit misal. Atau kalau berkata kasar di kelas harus menyapu ke kelas, misalnya gitu ya. Jadi kalau melanggar hukumannya atau diberikan sanksi apa? Nah, jadi itu kumaha kalian sendiri ya, ngerti ya? Ya, oke. Sekarang kalian buat kesepakatan atau keyakinan kelas di dalam kertas seluler. Ayo, silahkan buat bebas. Mau tentang apa yang ada di depan? 3 tulis. Ya. Nah, oke ya. Semuanya udah beres? Iya, udah beres. Sekarang kumpulkan keyakinannya ke depan. Tahu sini. Oke ya. Nah, kalian semua udah ya menulis kesepakatannya apa, terus konsekuensi atau